Selamat bertemu kembali pada pelajaran ekonomi, khususnya materinya adalah akuntansi untuk kelas 12. Materi kita pada kali ini adalah menyangkut dengan kertas kerja, atau sering juga disebut dengan neraca lajur untuk khusus perusahaan jasa. Nah, apa itu kertas kerja? Kertas kerja itu merupakan kertas yang terdiri dari beberapa kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan secara sistematis. Tujuan dari penyusunan kertas kerja atau neraca lajur adalah yang pertama, untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyelesaian, sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Yang ketiga, untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyelesaian. Jadi ada 3. Nah, bentuk kertas kerja yang lazim digunakan itu adalah bentuknya yang 10 kolom seperti ini dia. Nomor akunnya atau nomor perkiraannya, nama perkiraannya, kemudian nomor neraca saldo di sini, itu yang diambil dari saldo buku besar, kemudian ayat penyelesaian, neraca saldo yang salah disesuaikan, kemudian kolom laba rugi dan neraca, ya. Jadi 10 kolom ini yang dihitung ini. Ini masing-masing neraca itu kolomnya ada 2, debit dan kredit. Nah, bagaimana prosedur menyusun neraca lajur atau kertas kerja? Yang pertama adalah memasukkan saldo-saldo yang terdapat dalam rekening buku besar ke dalam kolom neraca saldo. Ini sudah kita pelajari pada sebelumnya, ya. Jadi saldo-saldo pada buku besar itu kita pindahkan ke neraca saldonya. Kalau dia saldonya di debit, maka kita pindahkan ke debit neraca saldo. Kalau dia kredit saldonya, kita pindahkan ke kredit neraca saldo. Nah, baru kita akan masuk ke langkah yang kedua adalah membuat jurnal penyelesaian. Membuat jurnal penyelesaian ini juga sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Bagaimana caranya, ya. Baru yang ketiga, menjumlahkan atau mencari selisih antara kolom neraca saldo dengan kolom ayat penyelesaian, dan mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Ini jadi nanti ada membandingkan antara neraca saldo dengan kolom penyelesaian. Nah, yang keempat adalah memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom neraca saldo yang disesuaikan itu ke dalam kolom laba rugi dan kolom neraca. Nah, yang mana yang dipindahkan ke laba rugi? Ya, laba rugi yang dipindahkan adalah akun nominal. Ya, ini akun nominal yang terdiri dari pendapatan dan beban. Itulah nanti yang masuk ke kolom laba rugi. Sedangkan kolom neraca akan masuk akun real, yaitu yang terdiri dari harta, utang, dan modal. Jadi ada aturan yang harus kita lakukan. Nih, contoh yang mau kita kerjakan seperti ini, yang sudah kita lihat kemarin cara membuat jurnal penyusunannya. Inilah contoh dari perusahaan Adijaya yang neraca saldonya terdapat pada 31 Desember 2019 sebagai berikut. Ini dia, ya. Ini, jadi kita harus selalu ingat bahwa neraca saldo itu harus selalu sama sisi debitnya dengan kreditnya. Jadi kita lihat ini. Jadi kalau dia debitnya 190.200.000 rupiah, maka juga kreditnya harus sama 190.200.000 rupiah itu. Nah, ini tidak usah lagi diganggu karena jumlahnya sudah sama. Tinggal kita sekarang membuat jurnal penyusunannya. Ini dia jurnal penyusunannya. Data penyusunan yang disediakan adalah yang pertama, persediaan perlengkapan kantor yang masih ada akhir tahun 2019 sebesar 800.000. Kita lihat berapakah perlengkapan yang ada di awalnya ini. Perlengkapan kantor yang ada di awal 1.200.000. Ternyata yang tinggal katanya adalah sebesar 800. Berarti berapa terpakai?
masih terpakai sebesar 400.000. Kita buat jurnal penyelesaiannya. Ini dia. Beban perlengkapan kantor di debit Rp400.000, kemudian perlengkapan kantor di kredit Rp400.000. Nah ini, itu yang pertama. Yang kedua, sewa tersebut dibayar tanggal 2 Desember 2019 untuk jangka waktu 1 tahun, mulai dari Desember 2019 sampai dengan November 2020. Maka kita hitung, kita lihat di sini sebagai apa dicatat. Nah, dari sini kan sewa dibayar muka, berarti harus kita cari berapa yang sudah menjadi beban atau yang sudah expired dia. Maka dia dibayar tanggal 2 Desember, berarti hanya 1 bulan, yaitu Desember yang sudah menjadi beban. Maka 1 bulan berarti hitung tadi ya, 1 bulan dari yang sebesar 3 juta tadi ini. Maka jurnalnya adalah beban sewa di debit, sewa dibayar muka di kredit sebesar Rp250.000. Yang ketiga, sini sudah dikatakan penyusutan atas peralatan kantor sebesar Rp500.000. Kita buat aja langsung karena sudah diketahui. Beban penyusutan peralatan di debit Rp500.000, akumulasi penyusutan di kredit Rp500.000. Itu nggak dihitung lagi karena sudah ditentukan. Nah, yang keempat atau D, gaji yang masih harus dibayar sebesar 1 juta. Ini sama juga, nggak usah dihitung. Tinggal buat aja jurnal penyusunannya. Beban gaji di debit 1 juta, utang gaji di kredit 1 juta. Yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima. Ya, jadi masih ada yang masuk diterima. Maka kita buat dengan jurnal piutang usaha di debit 1 juta, pendapatan jasa di kredit 1 juta. Nah ini. Setelah jurnal penyusunan ini kita buat, dari data yang tadi ini, yang data 1, 2, 3, 4, 5 ini, maka kita sekarang tinggal mengisi pada kolom ayat penyusunan. Nah, tadi satu-satu ya, pertama tadi beban perlengkapan kantor di debit, perlengkapan kantor di kredit. Kita lihat, maka kita isi. Nih, beban perlengkapan kantor kita isi di kolom debit, jangan salah ya, kita pada ayat penyelesaian, bukan neraca saldo. Kita isi dia pada kolom ayat penyelesaian sebesar 40.000 di debit, dan perlengkapan kantornya di kredit sebesar Rp40.000. Ini, yang ini ya. Ini. Nah, kemudian kita lihat yang kedua. Beban sewa di debit 250, sewa dibayar muka di kredit 250. Kita lihat. Maka karena dia beban sewa belum ada, tambah di bawah. Beban sewa di debit Rp250.000, kemudian sewa dibayar muka Rp250.000 di kredit yang di sini seperti ini. Kita lihat yang ketiga. Beban penyusutan peralatan di debit Rp500.000, akumulasi penyusutan di kredit Rp500.000. Maka kita sama saja buat juga beban penyusutan peralatan di debit ya, di kolom penyusutan debit Rp500.000, dan akumulasinya itu di atas. Kalau di sini tidak ada, berarti kita akan buka di bawah akumulasi penyusutan peralatan di kredit Rp50.000. Ini sini dia. Nih. Nah, yang berikutnya adalah beban gaji di debit 1 juta, utang gaji di kredit 1 juta. Kita buat beban gaji ini ada di atas, tinggal mengisikan di debit 1 juta. Kemudian kita buat utang gajinya di bawahnya di kredit 1 juta. Yang berikutnya adalah piutang usaha di debit 1 juta, pendapatan jasa di kredit 1 juta. Nah, kita lihat, kita isi pada kolom piutang usaha. Ini, sebesar 1 juta, ini ya, jangan salah, ini 1 juta. Kemudian pendapatan jasa tadi 1 juta, jadi di sini 1 jadi debit, dan juga di kredit sebesar 1 juta. Ini untuk pendapatan ini 1 juta. Nah, tentu jumlahnya harus sama ini ya. Jadi dijumlahkan juga sama jumlahnya. Kita lihat dia di debit 315. Ini dia 3.150.000, 350.000 di sini dia. Nah, berikutnya adalah mengerjakan neraca saldo yang disesuaikan. Bagaimana caranya mengerjakan ini? Nah, coba perhatikan ya. Untuk neraca saldo disesuaikan itu hanya membandingkan neraca saldo dan penyelesaian. Lihat di sini.
Kalau di neraca saldonya ada di debit, di sini dia di kolom penyisian kosong, tinggal aja pindahkan ke sini, ke debit. Jadi langsung pindahkan aja ini. Nah, piutang usaha ada di debit 1.400.000, tapi ada juga di penyisiannya di debit 1 juta ya. Ini kita langsung karena ini dalam ribuan rupiah. Maka dia tambahkan 14 dengan 100 bahkan menjadi 1.500.000 di sini ya. Nah, perlengkapan kantor, kita lihat berikutnya, perlengkapan kantor. Di debit neraca saldo 120.000, tapi di posisi dia di kredit 40. Ini kurangkan D dengan K dikurangkan, jumlahnya paling besar kan dia di debit, maka dia tuliskan dia di debit. Begitu juga dengan sewa di barang muka. Di neraca saldo dia di debit 300, di posisi dia ada 250.000 rupiah, kurangkan, maka saldonya tetap di debit 275.000 rupiah. Nah, peralatan kantor tidak ada di penyelesaian, langsung aja pindahkan. Utang usaha juga tidak ada di penyelesaian, langsung pindahkan. Modal juga tidak ada di penyelesaian, langsung pindahkan ya. Kalau dia di kredit, tetap di kredit ya. Nah, kemudian prepay juga sama, tidak ada di penyelesaian, pindahkan langsung di debit. Pendapatan jasa, dia tadinya di neraca saldo ada di kredit. Ini. Kemudian penyelesaian juga di kredit, tambahkan. K dengan K tambah, maka dia tetap di K jumlahnya 2650 tambah 100 semuanya 2.750. Beban gaji D dengan D tambahkan, saldonya di D 1 juta. Kemudian beban yang lainnya juga sama ya, beban lainnya juga sama. Jadi kalau dia ada di debit dan di debit, kalau dia tidak ada langsung aja beban perjalanannya sini 90 di debit, di sini tidak ada, di penyelesaian langsung aja pindahkan 90. Nah, begitu seterusnya. Nah, kemudian juga yang di bawah, walaupun dia kita ambil dari ayat penyelesaian, dia tetap kita pindahkan. Nah, seperti ini. Beban perlengkapan kantor 40.000 dia tadi debit, pindahkan juga ke neraca saldo disesuaikan 40.000 di debit. Beban sewa di debit 25, pindahkan juga ke debit 25. Dan pensutan peralatan 50, pindahkan juga ke debit 50. Akumulasi pensutan peralatan di kredit 50, pindahkan ke kredit 50. Utang gaji ada di kredit tadi 100, pindahkan juga di kredit 100. Nah, jumlahnya harus sama. Nah, jadi kalau kita harus jumlah, totalkan debit, total juga kredit harus tetap sama juga seperti ini. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana memindahkan laba rugi dan neraca? Ini sekaligus anak-anakku. Nah, yang mana yang masuk ke neraca dan laba rugi? Tadi kan di awal sudah Bapak sampaikan. Yang masuk ke laba rugi hanya pendapatan dan beban. Nah, sedangkan yang lainnya harta, utang, dan modal masuk ke neraca. Ya, kita lihat. Nah, seperti ini, kas. Nah, hati-hati ya, yang kita pindahkan jumlahnya adalah dari neraca saldo yang disesuaikan, bukan dari sini lagi. Ini contoh kas kan adalah harta. Dia tadi saldonya di debit, langsung aja pindahkan ke neraca di debit, karena dia adalah harta. Piutang usaha, saldonya tadi 1.500.000 di debit, kita pindahkan langsung ke neraca 1.500.000. Perlengkapan kantor, sisanya tadi 80 di neraca saldo disesuaikan, kita pindahkan dia ke neraca. Sewa di barang muka, ini 275 di debit, pindahkan juga ke debit neraca. Peralatan kantor, saldonya 2 juta, kita pindahkan juga ke neraca di debit 2 juta. Utang usaha, ini di kredit, ya, kita pindahkan ke kredit neraca. Modal tuan sabil, saldonya di kredit, kita pindahkan juga di kredit. Prepay, ini saldonya tadi debit, kita pindahkan ke debit. Sedangkan pendapatan, dia yang tadi sudah disampaikan tadi, dia harus masuk ke laba rugi. Ini ya. Jadi dia di neraca saldo disesuaikan tadi dia 2.750.000 rupiah, kita pindahkan ke kredit laba rugi. Jangan lagi masuk ke neraca. Begitu ya, kalau dia sudah masuk ke neraca, jangan masuk ke laba rugi. Kalau dia sudah masuk ke laba rugi, tidak lagi masuk ke neraca. Nah, maka semua beban gaji juga pindahkan. Ini beban gaji yang tadinya dia ada, ini ada
seharusnya di debit ya, bukan di kredit ini ya. Jadi neraca saldo disesuaikan 1 juta, pindahkan ke laba rugi 1 juta. Ini ada kesalahan di sini kalau masuknya. Demikian juga yang lain, beban-beban akan masuk ke debit laba rugi. Nah kita lihat yang di bawah ya. Jadi ini masuk ke laba rugi, beban sewa ke laba rugi, beban penyusutan peralatan ke laba rugi. Akumulasi penyusutan peralatan itu masuk ke kredit neraca ya, karena ini merupakan bagian dari pengurang aktiva. Utang gaji juga sama dengan utang usaha, dia harus masuk ke laba rugi. Nah kita jumlahkan anak, kita jumlahkan 4 kolomnya. Nah kita lihat ya ini ya kolomnya ya, laba rugi. Dia di debit Rp1.365.000, sementara di kredit Rp2.750. Kurangkan ini dengan ini, tentu lebih besar kreditnya. Lebih besar kreditnya kan? Maka dia kamu selisih dari Rp2.750.000 ini, inilah dia. Maka dia berarti kita isi pada kolom debit Rp1.385.000. Supaya dia tetap balance, dia sama di sini. Jadi dia sama di sini sekarang. Laba ini juga karena dia laba akan kita pindahkan ke neraca. Ini ya. Yang ini kita pindahkan juga ke neraca Rp1.385.000 itu karena dia akan menambah ke modal. Nah, jadi kalau kita jumlah tadi yang debit dan kreditnya ini pasti belum sama. Tapi setelah masuknya ini dia akan sama. Begitu cara mengerjakan kertas kerja. Mudah-mudahan dengan panduan seperti ini Anda bisa mengerjakannya. Kalau ada nanti yang kurang-kurang boleh dipertanyakan melalui WA atau melalui CR juga boleh. Nanti Bapak akan kirimkan tugas berikutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali pada pelajaran berikutnya.